Jackson. Bismillah. Teman-teman, sesaat lagi kita akan belajar tajwid ya. Nah, sebelumnya cek sound dulu seperti biasa. Cek sound. Mudah-mudahan suara saya terdengar dengan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya, teman-teman, jumpa lagi dengan saya Kris Triyono di program Tahsin ya, tajwid. Sekarang belajar tajwid. Kita akan baca dulu surat Al-Baqarah ayat 211 sampai 215. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sal bani Israila kam atainahum min ayatin ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم
مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. Shadaqallahul azim. Yang baru bergabung jangan lupa tap-tap layar. Yang mau bertanya seputar tajwid, seputar tahsin, silahkan bisa tulis di kolom komentar. Baik teman-teman, alhamdulillah ya. Kita kupas dikit-dikit. Yang pertama ini mengucapkan huruf lam sukun. Ya, ini lamnya itu tipis, jadi sal biasa ya, sal, ya. Karena lam itu tebal apabila dia posisinya sebagai lam jalalah, yang diawali fathah atau dhammah. Wa fakhimil lam min ismillahi an fathin aw dhammin ka'abdullahi. Tebalkanlah lam pada lafadz atau nama-nama Allah, ya, min ismillahi an fathin, seperti ketika diawali fathah au dhammin atau dhammah. Ka'abdullahi seperti lafadz Abdullah. Di riwayat lain dijelaskan Abdallah. Jadi selain itu ya dibaca tipis, sal, jangan sol. Sa-nya juga tipis, sa biasa, sa, sal, gitu ya. Kemudian bani, ini ni-nya 4 harokat. Ini disebut dengan mad jaiz munfasil. Nama madnya itu mad munfasil, teman-teman semua ya. Nama madnya itu munfasil. Jaiz itu nama apa? Nama hukum. Hukumnya jaiz. Gitu. Jaiz itu apa? Bisa dibaca 2 harokat, bisa dibaca 4, bisa dibaca 5. Nah, kita pilih yang mana? Pilih yang 4 aja supaya mudah. Ya, jadi kalau diketuk bani, tuh. Bani, kelihatan? Bani tuh wa keempat. Nah, segitu. Yang keempat sudah masuk ke isnya ya. Ya gitu. Bani is, bani is. Nah, yang keempat. Bani hitung ya. Bani is. Nah, segitu. Nah, gitu. Mad wajib munfasil. Jaiz munfasil. Hukumnya jaiz, kemudian madnya namanya munfasil. Munfasil itu terpisah antara mad dengan hamzahnya. Jadi mad munfasil itu adalah mad tabi'i yang bertemu hamzah, tapi beda kalimat atau beda kata. Nah gitu ya, jaiz hukumnya. Boleh nggak dibaca 2 harokat? Boleh.
Tapi biasanya yang pakai 2 harokat itu torikohnya torikoh thayyibah. Kalau di Indonesia itu torikohnya syatibiyah. Ya ini memang cukup dalam ya kalau masalah torikoh. Nah yang paling mudah pokoknya kita 4 ketukan aja. Isra'ila. Nah kalau ini mad muttasil. Jadi kita bisa lihat di sini berwarna hijau. Oh ini ikhfa syafawi, iklab. Oh mana ya kode tajwidnya ya? Ini yang hukum nun sukun ya. Kalau mad di mana ya? Oh belum ya. Karena ini memang untuk panjang pendek kayaknya belum di sini ya. Nah gitu, ini tandanya tanda alis, seperti alis. Nah beda teman-teman, membedakan mad jaiz dengan mad wajib mutasil ya. Mad jaiz munfasil dengan mad wajib mutasil itu bisa kita bedakan dengan bentuk alisnya. Kalau yang mad jaiz munfasil ini lebih tipis nih, kecil gini ya. Kalau mad wajib mutasil dia lebih tebal dan panjang. Tapi ini berlaku hanya untuk mushaf Indonesia. Kalau mushaf Madinah ini enggak ya. Jadi sama aja tandanya. Jadi kita bisa membedakan mad jaiz munfasil dengan wajib mutasil itu dengan tanda hamzahnya. Gitu. Yang cukup akurat dan semua mushaf menggunakan. Kalau mad jaiz munfasil itu bentuknya pakai alif gini. Ya, tapi kalau mad wajib mutasil pakai hamzah gini tandanya. Nah, itu. Kemudian lebih akurat lagi kalau ngerti makna. Jadi kalau mad jaiz munfasil itu terdiri dari 2 kata. Jadi ketika dipotong di bani itu sudah ada maknanya. Bani anak ya, sal bani Israel. Ya, Israel ya Israel. Tapi beda dengan mad wajib mutasil. Kalau dipisahkan antara mad dengan hamzahnya, jadi nggak ada makna. Misalnya Isra, apa artinya Isra? Il, apa artinya? Nah ini satu kata. Maka mutasil itu artinya nyambung, jadi satu kata. Ketika ada mad bertemu hamzah dalam satu kata, maka itu disebut mad mutasil. Hukumnya apa? Wajib. Wajib itu paling sedikit itu 4 harokat. Paling pendeknya 4 harokat. Bisa dibaca 5, kalau di ujung sampai 6. Ya, gitu. Kam atainahum. Ini idgham mimi. Mim sukun bertemu mim. Ya, atau idgham mutamatsilain. Atau idgham mislain shogir. Disebut mislain karena kembar hurufnya. Huruf mim bertemu mim itu namanya mislain atau mutamatsilain. Apakah yang disebut mutamatsilain itu mim saja? Tidak. Tentu huruf yang lain juga disebut mutamatsilain ketika huruf kembar bertemu, sama hurufnya. Misalnya, ba ketemu ba, wadrib bi'asokal hajar. Ba ketemu ba, itu juga disebut mislain atau mutamatsilain. Nah ini mim ketemu mim, sama. Dia idgham mutamatsilain. Gitu, ya. Nah, shogir itu apa? Shogir itu ketika huruf yang pertama sukun, huruf yang kedua berharokat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Martini, terima kasih ya sudah hadir. Ya, atau ada yang menyebut ini sebagai idgham mimi. Karena mim bertemu mim. Kadang-kadang kita kan malas ya menghafal nama-nama itu ya. Maka di sini cukup dikasih warna. Jadi yang ada warna merah seperti ini ditahan. Ditahan 3 ketukan. Atainahum hum min. Yang ketiga dilepas. Ayatim. Nah, nun sukun bertemu hamzah. Hukum bacaannya apa teman-teman? Ini sudah biasa diajarkan di TPQ di mana-mana, di masjid-masjid juga diajarkan ya, hukum-hukum nun sukun ini. Linuni intaskun walid tanwini arba'u ahkamin fakhut tabini.
Jadi nun sukun dan tanwin itu ada 4 hukum. Apa saja? Fal awalul idharu qabla ahrufi lil halqi situn rutibat fal ta'rif. Yang pertama idhar halqi. Yang kedua idgham, yang ketiga iqlab, yang keempat ikhfa hakiki. Nah, ini termasuk idhar halqi karena bertemu huruf tenggorokan. Huruf tenggorokan apa? Hamzah. Min ayatim. Nah, nggak boleh mantul. Nggak boleh min a, tapi min a. Nggak boleh terlalu ditahan. Min a, nggak boleh. Nggak boleh terjeda. Min ayatin, nggak boleh. Nggak boleh samar. Min ayatim, nggak boleh. Ya. Kemudian ini ada bacaan iklab. Biasanya ada tanda mim di sini. Jadi tanwinnya berubah menjadi mim, kemudian ketemu ba ditahan. Min ayatin bayyinah. Sebagian ulama berpendapat renggang. Bibirnya ayatin kasih jeda. Kurang lebih 1 lembar kertas lah. Bapak Ibu bisa latihan dengan cara kasih uang 100.000 atau uang 2.000. Ya, jadi ukurannya nggak terlalu lebar. Jangan terlalu lebar buka bibirnya. Boleh nggak kalau rapat? Boleh-boleh saja. Ya, gitu. Wa may nun sukun bertemu ya. Ini idgham bi gunnah, ditahan 3 ketukan dan harus masuk hidung karena bi gunnah. Idgham itu melebur, nunnya hilang, langsung masuk ke ya. Kemudian bi gunnah, masukkan ke hidung. Wa may, ya, bisa. Wa may, jangan wa may, jangan ke ya semua, tapi harus ada suara hidungnya. Wa may yubaddil ni'matallahi min, ini iklab juga sama. Min ba'di ma ja'at, ini sama, mad wajib mutasil. Fa innallaha syadidul iqab. Ini ada qalqalah. Jadi kalau ba itu qalqalahnya bunyinya karena tipis. Qab gitu ya. Baik, kita bahas sedikit saja. Sekarang kita masuk ke makharijul huruf. Kita bahas huruf dal. Huruf dal keluar dari ujung lidah disentuhkan dengan tempat tumbuhnya 2 gigi seri atau gusi bagian atas, sama dengan makhraj huruf to, ta ya. Wa to wa dal wa ta lil ulya min tarfaihima. To, dal dan ta itu apa? Wa to wa dal wa ta min huwa min ulya sanaya. Maaf ya, salah tadi. Wa to wa dal wa ta min huwa min ulya sanaya. To, ta dan dal, minhu dari ujung lidah, wa min ulya sanaya dan dari gigi atas, gigi seri atas. Jadi tempat tumbuhnya gigi seri atas. Ya, lafalkan seakan ada tambahan bunyi setelah dal sukun, de, ade, de, ya. Gitu, karena ada qalqalah. Suara tidak, kesalahan umum, suara tidak mantul saat sukun. Nah, ini hati-hati. Jangan qul huwallahu ahad, tapi qul huwallahu ahad. Yang benar da apa da, dua-duanya benar. Ada yang membaca dadidu, ada ide ude, ada iddi uddu. Ada yang seperti bilang dada. Dadidu, ada ide ude, ada iddi uddu. Mana yang benar? Apakah dal, apakah dal? Dadada apa dadada, dua-duanya benar. Yang penting tidak jadi dadada, enggak berubah ke huruf lain. Kenapa saya sebut benar? Karena ketika talaki dua-duanya dibenarkan oleh guru saya. Ya gitu. Kalau mau saklek sama teori memang bunyinya jadi da. Karena kalau da itu biasanya nggak nyentuh gigi. Tapi kalau nyentuh gigi biasanya jadi da. Tapi kalau nggak nyentuh da. Sama saja. Ya, aman dua-duanya. Sekarang kita lihat sifatnya. Dia punya 6 sifat. Yang pertama jahr, udaranya tertahan. Ad, nggak ngalir kan? Nggak terus ad, nggak mungkin.
Tapi ad tertahan. Kemudian syiddah, suaranya juga tertahan. Ad ya. Tapi harus dikuatkan syiddahnya. Bentar, lupa lagi saya dalilnya. Dikuatkan syiddahnya, ada ya. Kemudian istifal, pangkal lidahnya tidak naik, invitah tengah lidahnya juga tidak naik. Jadi lidahnya lurus teman-teman ya. Kemudian ismat sulit dikeluarkan, qalqalah suara mantul saat sukun. Ada. Nah, itu dilatih teman-teman ya. Di antara 6 sifat huruf dal yang harus diperhatikan adalah sifat qalqalah. Secara bahasa artinya getaran. Qalqalah kok getaran sih? Sedangkan menurut istilah tajwid, qalqalah adalah getaran suatu ketika mengucapkan huruf sukun sehingga menimbulkan pantulan yang kuat. Kalau saya kok baru ini ya. Ya intinya adalah pantulan, ada. Bukan getaran ya. Kalau getaran gimana? Ada. Kalau getaran tuh biasanya lebih dari 1 kali. Tapi wallahu alam. Nah, kita mau mengartikan qalqalah itu karena secara bahasa ya. Kalau saya mengartikannya ya tadi pantulan. Ada. Gitu teman-teman ya. Jadi untuk menyempurnakan bacaan kita harus tahu makhraj dan sifat huruf. Nomor 1 tuh. Makhraj, sifat huruf, kemudian tajwidul kalimah juga harus kita pelajari. Apa itu tajwidul kalimah? Yang tadi sudah kita bahas, mad dan sebagainya. Nah, kemudian ketika mengucapkan dal tasydid itu upayakan jangan keputus. Maliki yaumiddin, jangan middin, jangan putus. Ya teman-teman, ternyata sudah isya, kita cukupkan dulu ya untuk belajar tajwid. Sebenarnya jadwalnya 7:30, tapi sekarang 7:30 itu sudah adzan isya, jadi saya majukan jadi jam 7 ya. Baik, kita cukupkan, sampai jumpa di live berikutnya. Insya Allah kita ketemu lagi besok live malam ya, dan maghrib jam seginian lah belajar adzan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.